Kami dari kelompok Kerajaan Kalingga yang beranggotakan Muhammad Aska Aklus Sadid Marda absen 19 dan Mutiara Serafim absen 21. Kami dari kelas 10 IPS 1. Pada kali ini kami akan membahas secara singkat mengenai Kerajaan Kalingga. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama masa kejayaan hingga masa keruntuhan Kerajaan Kalingga. Dan yang kedua adalah benda-benda sumber sejarah. Dan yang ketiga, raja-raja Kerajaan Kalingga. Dan yang terakhir adalah kehidupan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Halim. Apa sih Kerajaan Kalingga itu? Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ada bukti sejarah yang pasti mengenai lokasi Kerajaan Kalingga, para ahli memperkirakan pusat kerajaan berada di wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini. Masa kejayaan hingga masa keruntuhan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi hingga ke-7 Masehi. Salah satu raja yang terkenal di Kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima, yang berkuasa antara 674 Masehi hingga 695 Masehi. Pemimpin Kerajaan Kalingga inilah yang berhasil membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan. Ratu Sima memerintah dengan sangat keras, tegas, tetapi juga adil, sehingga rakyatnya hidup dengan aman, tertib, dan teratur. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Jawa. Sepeninggal Ratu Sima, Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Setelah Ratu Sima meninggal pada 695 Masehi, Kerajaan Kalingga mulai mengalami pelemahan. Pada tahun 752 Masehi, kerajaan tersebut runtuh. Berdasarkan kebudayaan dan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, salah satu sebab dari runtuhnya Kerajaan Kalingga adalah serangan dari Kerajaan Sriwijaya yang ada di Pulau Sumatera. Benda-benda sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Benda sumber sejarah Kerajaan Kalingga yang pertama adalah Prasasti Tumas. Prasasti Tumas berada persis di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah, bagian utara. Prasasti ini bertuliskan tahun 650 Masehi dalam bahasa Sanskerta atau abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Peninggalan ini merupakan peninggalan tertua dari Kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Benda sumber sejarah yang selanjutnya adalah Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, tepatnya di RT 3 RW 3 Kecamatan Beban, Kabupaten Batang. Prasasti tahun 680 Masehi ini diyakini sebagai prasasti paling tua di Jawa Tengah. Benda sumber sejarah yang selanjutnya adalah Candi Angin. Candi Angin merupakan sebuah reruntuhan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Candi Angin menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan, siapa pendirinya dan pada zaman kapan. Lalu yang selanjutnya adalah Candi Buber. Candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Raja-raja Kerajaan Kalingga. Yang pertama adalah Ratu Sima, yang berkuasa pada tahun 674 Masehi hingga 695 Masehi. Salah satu pemimpin yang sangat berpengaruh dan sangat terkenal dalam Kerajaan Kalingga yaitu Ratu Sima. Ratu Sima berkuasa pada tahun 674 Masehi hingga 695 Masehi. Di bawah pimpinan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Saat itu, Kerajaan Kalingga telah mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti militer, ekonomi, perdagangan, agama, dan pertanian. Yang selanjutnya adalah Prabu Wasumurti yang berkuasa pada tahun 594 Masehi hingga 605 Masehi. Selama 11 tahun berkuasa, tidak banyak diketahui tentang pemerintahan yang dijalankan Prabu Wasumurti. Prabu Wasumurti memiliki dua anak, yaitu Prabu Wasugene dan
Dewi Wasundari yang menikah dengan Kiratasena. Setelah Prabu Wasumurti mangkat, tahta jatuh ke tangan Prabu Wasugeni. Lalu yang selanjutnya adalah Prabu Wasugeni yang memimpin pada tahun 605 Masehi hingga 632 Masehi. Prabu Wasugeni menikah dengan Dewi Pranamita, putri Raja Dinasti Pallava. Dari pernikahannya, Prabu Wasugeni memiliki dua anak, yaitu Prabu Wasudewa dan Ratu Sima yang menikah dengan Kartikeyasu. Kehidupan di Kerajaan Kalingga yaitu meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan agama. 1. Politik. Meski hanya berdiri sekitar 1 abad, Kerajaan Kalingga pernah membawahi 28 kerajaan kecil yang diberi kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan tersebut harus tunduk pada peraturan kerajaan, menyerahkan upeti tahunan, dan mengakui sebagai bawahan Kerajaan Kalingga. Penguasa kerajaan kecil tersebut adalah kerabat dekat penguasa Kalingga. 2. Ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumbuh pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang pesat. Komoditas perdagangan Kalingga antara lain kulit penyu, emas, perak, cola badak, dan gading. Sementara itu, wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan pertanian dengan hasil utama berupa padi. Selain itu, sebagian penduduknya pandai membuat minuman dari bunga kelapa dan bunga aren. Yang ketiga, sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Hal ini terjadi berkat sistem kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Tidak pandang keluarga dekat kerajaan yang bersalah pasti dihukum sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, Ratu Sima sangat adil dan juga bijaksana dalam memutuskan suatu masalah tertentu. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Dan yang terakhir, agama. Berdasarkan catatan sejarah, Kalingga pernah menjadi pusat agama Buddha dengan pendeta bernama Huining. Pusat pemerintahan Kalingga diperkirakan berada di Pekalongan dan Jepara. Demikian hasil presentasi dari kami seputar Kerajaan Kalingga. Bila ada salah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.